Yang kami hormati narasumber kita, Miss Eva Kenny SPSI. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan tak lupa pula para bunda, para ayah, kira-kira hadir nggak para ayah hari ini? Ya, mudah-mudahan para ayah ada di samping atau di belakang bunda-bunda semua ya. Ya, ikut belajar bersama sama kita hari ini mengikuti kegiatan parenting yang alhamdulillah parenting kali ini adalah parenting perdana setelah lebaran ya, ayah bunda. Ya, mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua selalu diberikan keberkahan, kesabaran, kemudahan dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak kita semua. Ya, mungkin ayah bunda bahkan Miss Eva sendiri masih asing ya Miss sama saya, udah kenal belum Miss? Belum kenalan Miss Inka. Oke. Eva boleh izin perkenalkan diri saya? Ya, baik ayah bunda dan Miss Eva, perkenalkan saya Inka. Yang alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk bergabung bersama ayah bunda, belajar bersama dengan Miss Eva ya. Diamanahi untuk menggantikan Mr. Arju sementara ya, karena Mr. Arju ada keperluan ya bunda. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mari kita awali parenting hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Al-hadiniyah ala kulli niyatin salihah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah ini kita bisa ditambahkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk itu mari kita langsung saja. Untuk tema hari ini adalah jangan mudah memberi label dan menuduh. Ya, bersama Miss Eva Kenny SPSI, kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Miss Eva. Ya, terima kasih Miss Inka, Ustazah Inka ya, bukan Miss ya. Miss Risma bisa saya ini buat share screen share, please. Bisa minta tolong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu screen share-nya di. Oke, sudah bisa. Oke, ya. Oke, terima kasih ayah bunda. Bisa dengar suara saya? Kebalik-balik nggak suaranya? Suara saya bisa didengar? Bisa, Miss. Oke. Soalnya saya nggak bisa dengar suara saya sendiri. Oke, saya udah bisa dengar suara saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Ustazah Inka yang telah membuka acara hari ini dan Miss Risma yang sebagai host hari ini yang berkenan masuk ya di saat guru-guru lain libur, mereka harus masuk. Saya sih enak ya, alhamdulillah ya. Saya di rumah aja gitu. Miss Inka sama Miss Rismanya harus datang ke sekolah. Terima kasih banyak, semoga jadi pahala ya. Amin. Serta Miss Arjo Mami Singrum ya, tim di belakang layar yang terselenggaranya acara hari ini. Salam sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, salam sehat, semoga kita sehat semua ya. Jangan sampai positif.
Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam, mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar online hari ini. Di pagi yang cerah ini, nggak apa-apa nanti partisipannya akan nambah sedikit demi sedikit, hanya orang-orang yang terpilih, yang dimudahkan oleh Allah bisa duduk di depan gadgetnya. Sebenarnya sih ya, menurut saya ya, nggak ada kata alasan untuk nggak ikut sih, menurut saya nih. Kecuali memang kayak seminar-seminar yang saya suka adakan yang harus open kamera, yang kameranya harus on. Tapi kalau misalkan ini kan tidak diwajibkan untuk on kamera ya, kalau menurut saya sih tidak ada alasan untuk tidak menyimak. Bisa sambil nyapu, bisa sambil nyetrika, bisa sambil masak, bisa sambil ngapapun, videonya dimatikan saja. Tapi ya balik lagi kan, tadi yang saya bilang hanya orang-orang yang terpilih oleh Allah yang digerakkan hatinya untuk join Zoom pagi ini. Orang tua murid di An-Najmah tidak kurang dari berapa? 1.000 orang? Lebih dari 1.000 orang loh yang datang, 1%-nya aja enggak. Ya, enggak apa-apa. Oke, hari ini saya akan bahas dengan mudah memberi label atau menuduh kepada anak. Ya. Sebagian besar dari kita sebagai orang tua pasti udah tahu kalau pekerjaan orang tua itu nggak mudah. Nggak ada pekerjaan orang tua yang mudah. Saya tuh paling nggak suka ya, misalkan ada orang ini, hah, ibu rumah tangga, oh nggak kerja, katanya gitu kan. Excuse me, gitu ya. Itu kerjaan loh. Kerjaan jadi ibu rumah tangga itu nggak ada hentinya. Kalau misalkan, tuh ini keren loh, saya sambil kerja, Miss, mohon maaf saya matikan videonya. Oh, saya dengan senang hati, saya malah sangat menghargai Ibu Nina Nurul Irfani ya. Masih kerja, tapi dia tetap dengerin. Jadi sebenarnya apalagi yang di rumah nggak ada alasan kalau untuk nggak on menurut saya. Balik lagi. Hah, cuman ibu rumah tangga, apa nggak kerja gitu ya. Kata siapa nggak kerja? Ibu rumah tangga itu malah kerjanya 24 jam tuh nggak cukup. Benar nggak sih, ayah, bunda? Ya, bangun tidur. Udah di otaknya tuh jangankan bangun tidur, mata kebuka, ting, langsung. Gue harus beresin rumah, harus nyapu, harus cuci piring, harus nyiapin sarapan, harus ke tukang sayur, harus ikut webinar, harus bangunin anak, harus nyiapin yang suaminya masih kerja, nyiapin makan siangnya, terus ini itu baru buka satu mata buka 1 detik. Ya, dilanjutkan dengan pekerjaan lainnya. Ditambah lagi sekolah juga belum full kan? Ya, masih lebih besar tanggung jawab. Memang pendidikan lebih besar tanggung jawab orang tua gitu ya. Karena maksudnya pekerjaan orang tua saat ini itu masih jauh lebih jadi banyak gara-gara anaknya lebih banyak di rumah. Ya. Nah, saking susahnya jadi orang tua, itu mungkin susah tuh karena nggak pernah ada sekolahnya. Ya, kita tuh jadi orang tua itu tiba-tiba menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang tidak dipersiapkan. Ya, nggak ada sekolah untuk orang tua. Alhamdulillah, An-Najmah salah satu sekolah yang baik gitu ya, memfasilitasi ruang belajar untuk orang tua, di mana orang tua masih bisa belajar, tapi di tempat lain kan enggak. Nah, yang ada tempat belajarnya aja tiap 1 bulan 2 kali di An-Najmah. Kita sebagai orang tua itu cuma manusia biasa gitu kan. Kita cuma manusia biasa di mana kita juga suka buat salah. Salah yang kita buat terkadang kayaknya saya kurang ini. Kesalahan yang kita buat terkadang kitanya juga nggak sadar kalau kita berbuat kesalahan itu. Kitanya nggak sadar. Kok bisa kita sebagai orang tua nggak sadar bahwa kita telah membuat kesalahan pada anak? Kalau kita nggak sadar, itu ada sesuatu sama diri kita. Ya. Karena kita tidak sadar, kita sebagai orang tua tidak sengaja melakukan labeling atau menuduh kepada anak kita sendiri. Nggak mungkin, Miss. Masa iya orang tua melakukan labeling sama nuduh-nuduh sama anaknya?
Masa iya sih Miss Eva orang tua tega gitu untuk itu apa namanya bully anaknya. Kan tadi saya bilang, ketidaksengajaan atau ketidaktahuan kita akan perilaku yang kita lakukan sama anak. Sebelum kita lebih jauh lagi ngebahas tentang labeling dan menuduh, apa dampak negatif dari labeling dan menuduh, mari kita samakan persepsi dulu apa itu labeling. Bentar ya. Labeling adalah identitas yang diberikan kepada seseorang yang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Biasanya itu orang di label, anak di label, si gendut, si apa ya, si hitam, si lelet, si menggemaskan, gitu. Pernah nggak sih kita label anak kita? Kita kasih label seperti itu. Atau ada panggilan-panggilan yang tidak semestinya. Kayak si demplon gitu ya. Demplon itu sebenarnya apa sih? Nggak bagus juga kan? Terus si wewet karena cerewet. Nah, itu tuh labeling. Coba di cross check. Pernah kita melakukan labeling baik ke anak, ke teman, ke saudara atau ke siapapun. Kalau menuduh itu menunjuk atau mengatakan bahwa seseorang berbuat yang kurang baik. Nah, ya itu pengertiannya. Kenapa labeling pada anak ini sering terjadi atau menuduh? Ya, misalkan kalau menuduh tuh biasanya kalau di sekolah tuh misalnya ada anak murid baru gitu ya, pindahan di bulan April, kan udah mau naik kelas ya, terus digosipin, oh jangan-jangan itu anggap aja namanya siapa? Bobby. Itu jangan-jangan si Bobby pindah ke sekolah kita di bulan April kan bentar lagi kenaikan ya, jangan-jangan ada masalah tuh di sekolah barunya. Terus menuduh. Atau ya ngerti lah ya misalkan, kemarin ya si anak si A main ke rumah aku tiba-tiba uang aku 10.000 hilang. Tanpa ngecek dulu. Ya, kayak kan saya punya pet shop ya, terus yang nganter delivery man-nya saya itu ada 3 orang. Jadi ada celah-celah orang untuk menipu. Kayak lagi minggu lalu, uang saya ada di Bu Eva 27.000 kata. Jadi hari ini saya tidak perlu bayar. Terus si yang delivery-nya kan kebetulan orangnya sama. Ibu mohon maaf saya sudah mengembalikan 70.000 itu ke anak ibu. Terus dia maki-maki tuh yang DO barang saya. Terus dia ngomong, dia cerita lah, mungkin sakit hati. Dia cerita gini-gini. Saya bilang biarin aja, kalau kamu merasa benar, emang kamu udah balikin gak kenapa-napa. Udah nuduh kan. Beberapa jam kemudian dia WA saya, dia bilang akan datang ke rumah saya untuk bayar 20.000 ini, hingga hari ini sudah hari ke-6, dia belum pernah datang ke rumah saya untuk bayar 20.000, mungkin karena dia malu, ternyata uang 27.000-nya memang sudah diambil sama anaknya, dan udah anaknya jajanin tanpa ngomong sama ibunya. Dia udah nuduh karyawan saya seperti itu. Terus saya bilang, nggak apa-apa, orang itu pernah ngelempar uang sama saya 50.000, saya bilang. Waktu dia beli makanan kucing seharga 137.000 per kilo. Jadi apalagi ke kamu, yang notabene dia adalah pekerja di rumah saya. Saya aja ownernya bisa dia lemparin uang. Saya bilang, ibu ini harganya 137.000, nggak ada, sih cuma punya uang 50.000, terus dilempar. Terus saya bilang, makanan kucing itu ada loh yang nggak 137.000 per kilo. Kenapa harus maksain ngasih makanan kucing yang harga 137.000 per kilo kalau punya uangnya 50.000, beli aja 50.000 sekilo atau di bawahnya gitu ya. Nah, itu gara-gara contoh nuduh gitu. Ya. Nah, kenapa orang bisa nuduh gitu ya? Kenapa orang bisa nuduh? Kenapa orang tua bisa nuduh? Kenapa orang tua? Satu, orang itu bisa nuduh karena nuduh atau labeling ya. Karena bisa jadi mereka punya mereka itu punya pengalaman tentang labeling atau nuduh itu.
jangan-jangan seseorang yang melakukan labeling atau menuduh seseorang atau anaknya ya, mereka itu satu nggak sadar. Jangan-jangan mereka adalah korban dari labeling atau pernah dituduh sama orang lain. Coba sekarang dilihat sama diri kita ya. Kalau kita mau jadi orang tua yang baik, kalau kita mau jadi anak kita jauh lebih baik. Saya kasih bocoran sedikit. Yang harus dibenerin itu pertamanya itu kitanya sendiri. Orang tuanya nggak akan pernah berhasil membenarkan satu perilaku anak kalau orang tuanya tidak pernah meng-cross-check dirinya dan memperbaiki apa yang setelah salah di diri kita. Adakah saya nggak minta ibu-ibu, bapak-bapak di sini, miss-nya untuk ngaku. Tapi coba dipikir sejenak. Pernah nggak sih nge-label orang? Pernah nggak sih nuduh orang? Kalau pernah, kenapa sih kita lakukan itu? Ih, nggak sadar, Miss Eva. Iya, kalau nggak sadar itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sadar itu harus yang di cross-check siapa? Diri kita sendiri. Jangan-jangan kitanya bermasalah. Semua orang bermasalah. Yang bagus adalah orang yang memiliki masalah, tapi dia sadar akan masalah dirinya. Yang nggak bagus itu, dia nggak sadar. Hah? Masa sih gue pernah labeling? Masa sih gue pernah nuduh orang? Nggak mungkin lah. Tapi terus dia ada temennya datang, si gendut apa kabar? Itu tuh lambe turah tuh lewat. Ya. Apakah kita korban dari labeling atau menuduh anak kita atau orang lain? Ya, saya kasih contoh lagi. Ya, diperjelas labeling di mana seseorang memberi label atau pernyataan atau gelar atau panggilan kepada seseorang yang tidak langsung mewakili hidup apa sifat tersebut. Misalnya, ini di sekolah ada seorang guru memberikan, jadi itu guru juga bisa kasih labeling. Ya, julukan negatif yang disematkan oleh guru kepada murid karena perilakunya nggak sopan. Ya, misalnya, bandel banget nih si Aldrik gitu. Ya, gemes gitu. Nah, siapa yang bisa ngelakuin labeling? Orang tua, keluarga, guru, dan teman. Lalu harus gimana nih? Ya. Saya ngomong nggak akan pernah panjang. 45 menit sudah cukup. Atau di bawah itu, karena ibu bapak itu konsentrasinya cuma bisa maksimal 45 menit. Nih, kalau kita sering labeling atau menuduh baik anak kita, baik anak tetangga, baik saudara atau siapapun murid, yang pertama dampak buruknya itu mempengaruhi konsep diri. Ya. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Konsep diri ini berkembang pada saat anak usia 3 hingga 4 tahun. Kalau pengen punya anak yang punya konsep dirinya baik, di usia 3 atau 4 tahun itu sudah dikembangkan. Stop labeling atau menuduh anak-anak. Ya. Ya, paling penting, saya ulangi lagi, untuk mengembangkan konsep diri anak itu di usia 3 hingga 4 tahun. Nah, lalu konsep diri itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap anak itu yang memiliki konsep diri yang rendah, biasanya dia tidak akan bangga sama dirinya. Coba cross-check dulu sama kita sebelum kita cross-check anak kita. Pernah nggak sih kayak mikir gini, yalah gue yang salah, emang kayak gitu, apa-apa gue yang salah, apa-apa gue yang salah. Jangan-jangan kalau kita suka mikirnya hal negatif sama diri kita, konsep diri kita juga nggak baik. Mau nggak anak kita punya konsep diri yang kurang baik, yang negatif? Ya, ini dari buku yang saya baca, nama bukunya judulnya Liberated Parents, yang ditulis sama
Edelweber sama Elin menyebutkan bahwa jika citra diri atau konsep diri anak itu kurang baik, ya, atau kita bisa kurang baik, itu akan terbawa sampai dewasa. Dianalogikannya bahwa konsep diri atau citra diri anak itu bagaikan semen yang basah. Jadi apapun yang orang tua berikan pada anak akan menempel dan membentuk karakternya hingga dewasa. Misalkan ibu bilang, dasar si lelet. Ih, si kakak tuh lelet, Bang. Ya udah, di konsepnya akhirnya dia mengkonsepkan diri, oh gue anak yang lelet, ngapa-ngapain harus lelet aja. Mau cepet-cepet juga kata mama aku lelet. Dasar si bodoh ya, lama banget belajarnya. Oh, gue kan bodoh, ngapain belajar. Nah, label negatif ini akan mempengaruhi persepsi anak tentang dirinya. Oh, gue si lelet, oh gue si bodoh, oh gue si hitam. Saya pernah nemuin kasus anak TK ya, berapa tahun yang lalu. Jadi kulitnya itu hitam. Kulitnya itu hitam. Lalu dia, TK loh, dia itu stres dengan kulit hitamnya, dan dia pengen pakai pemutih. Karena dia dikatain sama ibunya, apa sih, tem-tem, apa temi, tapi gitulah. Ya. Jadi jangan sampai kita labeling atau nuduh anak kita, akhirnya ini konsep dirinya negatif. Nah, bagaimana dengan anak yang lebih besar? Sebuah penelitian yang dimuat di Sage Journal menunjukkan bahwa remaja yang bermasalah, yang menerima label bermasalah, memiliki konsep diri lebih rendah daripada remaja yang tidak mendapatkan label. Ayo dari sekarang, mulai hari ini banyak istighfar, minta maaf sama Allah, minta maaf sama orang-orang yang pernah kita beri label, minta maaf sama orang-orang yang pernah kita tuduh. Jangan-jangan konsep diri seseorang itu menjadi negatif karena kita. Atau balik lagi, jangan-jangan kita yang memiliki konsep diri negatif ini gara-gara kita mendapatkan label atau tuduhan dari orang-orang di sekitar kita beberapa tahun yang lalu pada saat kita sedang bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, ya, terbawa stigma yang sangat melekat. Jadi, karena ada label atau pernah ada tuduhan, lu mah nggak jujur. Ya udah, ngapain gue jujur? Jujur juga dibilang nggak jujur, mendingan nggak jujur beneran. Ya. Akhirnya stigma itu pikiran dia, oh ya gue nggak jujur, gue hitam, gue lelet, gue bodoh. Akhirnya anak-anak itu selanjutnya berperilaku sesuai dengan labelnya. Ketika misalkan contoh si anak sering dibilang si badung atau si pembuat onar. Dasar tuh si Bobby pembuat onar. Lama-kelamaan mereka meyakini bahwa diri mereka memang sesuai dengan labelnya dan akan berperilaku sesuai dengan labelnya. Saya bilang, oh udahlah, gue mah dicapnya pembuat onar sama guru. Udah aja bikin onar terus. Orang gak bikin onar aja, pasti nih Bobby nih kerjaannya. Padahal bukan si Bobby. Dan pada kenyataannya label tersebut muncul bukan karena terlahir badung atau berniat untuk membuat onar. Jadi tidak ada anak nakal, namun label anak nakal itu dibuat oleh orang tua di sekitar, orang dewasa di sekitar anak-anak yang gagal memahami apa arti di balik ulah tersebut. Apa masalah yang dialami oleh anak hingga berperilaku tersebut. Ya. Ada anak yang membuat onar kalau dilihat diruntun-runtun karena dia mendapatkan kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga dia harus melakukan sesuatu yang terlihat berbeda dari temannya, sehingga dia diperhatikan. Ada Bu, anak itu kayaknya anak bermasalah, konseling sama saya, ternyata dia cuma minta diperhatiin. Kalau saya nggak bikin onar di sekolah, mama nggak akan datang ke sekolah, Miss.
Aku pengen loh mama aku kayak mama-mama yang lain datang ke sekolah, nganter, jemput, kirim makan siang. Tuh kan, kalau aku bikin ribut, akhirnya mama ke sekolah. That's simple. Jadi kita harus tahu dulu apa masalah anak melakukan perbuatan tersebut. Bukan hanya label negatif yang membawa pengaruh, label yang kesannya positif pun dapat memiliki efek serupa. Misalnya anak yang terlalu banyak dipuji, oh ratu kecilku. Bisa sulit diminta membersihkan kamarnya sendiri karena merasa bahwa dia seorang ratu yang selalu dibantu orang lain. Raja gitu, raja mama gitu ya. Pantesan anaknya nggak mau nurut. Orang anak rajanya. Jadi hati-hati. Label positif pun bisa berpengaruh terhadap perilaku anak kita. Yang normal-normal aja, panggillah sesuai dengan namanya. Jangan pernah menuduh sebelum ada bukti. Kan di agama kita juga harus husnuzon dulu gitu ya. Nah, labeling ini menutupi kebaikan anak. Dampak labeling pada diri anak atau membuat seorang anak menjadi buruk sangka. Menurunkan kepedulian dia terhadap teman, menurunkan kesopanan, menjadi tak terlihat ya. Labeling dapat menutupi kebaikan anak. Begitupun dengan menuduh. Ini akan membuat guru dan orang tua gagal menilai anak secara objektif. Kayak yang tadi ada anak, ini kan contohnya real anak bikin onar di sekolah, bikin ribut di sekolah karena dia mau mamahnya datang ke sekolah. Padahal sih cuman pengen mamahnya datang ke sekolah aja, tapi karena sudah ada label negatif, sudah menuduh bahwa anak itu nakal, jadi nutupin kebaikannya. Intinya anak itu cuman pengen diperhatikan oleh orang tuanya. Ya. Nah, biasanya anak juga sulit melihat kebaikan dari dirinya sendiri kalau kita pernah nuduh atau pernah nge-label anaknya. Ini sangat berbahaya khususnya kalau anak kita sudah masuk usia remaja. Kan Miss ini mau ngomongin anak itu TK sama SD. Iya, usia remaja sudah bergeser ya. Anak yang dikatakan remaja adalah anak yang sudah head atau sudah mimpi basah. Biasanya sudah di usia sekarang menstruasi itu ada dari kelas 3 SD. Terus mimpi itu kelas 5. Ya, jadi anak kita itu sudah masuk pra-remaja. Nah, apalagi kalau misalkan menuduh, labeling ini berlanjut pada saat anak kita masuk remaja, di mana anak-anak kita sedang mencari proses pencarian jati diri, kita sebagai orang tua perlu mengenali sifat anak tanpa meninggalkan komunikasi dua arah. Saat terjadi situasi yang negatif, tanyakan pada anak kenapa dia melakukan tersebut dan kembalikan pertanyaannya diulangi lagi. Yang ditanya itu gini, kamu ya berkali-kali bukan kamunya tapi perilakunya. Kesalahan orang tua itu kadang kalau ngomong sama anak itu kita menjudge anaknya, bukan menjudge perilaku, bukan ngomongin perilakunya. Mama bukan gak suka sama kamu, tapi mama gak suka sama perilaku kamu yang begini. Dasar anak nakal, bukan dasar anak nakalnya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ditanya 2 kali untuk anaknya lebih tenang agar dia bisa jawab. Gimana kalau anaknya tetap nggak mau jawab? Kasih waktu untuk jawab. Maksudnya udah didiemin dulu seketika, jangan dipaksa untuk ngomong, karena kalau dipaksa juga anaknya nggak akan mau ngomong gitu ya. Kalau udah tenang baru diajak bicara. Nah, ini pentingnya kita sebagai orang tua, kalau ngurus anak itu, ngasuh anak itu harus dalam kesadaran penuh. Gimana cara kita kesadaran penuh? Ikutin bukan parenting, seminar-seminar tentang pengembangan diri kita. Jangan cuman mau ngebenerin anak, kita yang nggak mau dibenerin, nggak akan pernah berhasil. Saya pernah ngomong di seminar mana ya? Nggak tahu pernah denger apa enggak. Intinya, kenapa gagal terus? Ikut seminar terus, ikut webinar sama Miss Eva, sekarang ada live IG banyak, webinar gratisan banyak. Tapi kenapa saya nggak berubah? Tapi kenapa anak saya nggak berubah? Cek diri kita sendiri dulu. Jangan-jangan yang harus dibenerin tuh kita sebagai orang tuanya. Kita nggak akan pernah bisa
membetulkan anak kita 100% kalau diri kitanya tidak 100% dibetulkan juga. Ingat, kritik perilakunya bukan pribadinya. Ya. Lalu dampak dari labeling dan menuduh ini juga membuat percaya diri anak kita rendah. Banyak sekali yang tanya sama saya, Miss Eva, kenapa ya anak saya nggak pede? Dicek dulu kitanya, apa yang sudah kita perbuat sama anak kita. Enggak kok, saya nggak gitu. Enggak kok, saya nggak gitu. Gitu. Dilihat lagi, masuk lagi ke lebih dalam, benar nggak saya nggak kayak gitu. Lalu gimana nih? Ya, lalu kita harus gimana biar kita tidak menuduh atau melabeling anak. Menurut Brian, orang tua yang membesarkan anak-anak dengan cara yang ekstrim harus membuat masa dewasanya menurut jurang kehancuran. Jadi kalau orang tua yang saling nuduh, orang tua yang saling label anaknya, kita itu mempersiapkan anak kita menjadi pribadi yang kurang baik. Yang diperlukan oleh anak itu adalah sikap positif dari orang tua sesuai dengan usia dan kapasitas anak. Ketika kita menjadi orang tua, kita tidak menerima instruksi manual atau menjelaskan tentang apa yang diharapkan dari setiap anak. Karena tidak ada sekolah bagi orang tua. Setiap anak bahkan di rumah yang sama mungkin memerlukan hal-hal yang berbeda. Anaknya 3, treatmentnya harus beda-beda. Nggak bisa, kalau si kakak tuh kayak gini, nyebelin. Kalau si adik itu, biasanya ya, si adik itu lebih dewasa. Si kakak tuh nggak dewasa. Terus saya tanya, kakaknya laki-laki ya? Iya. Adiknya perempuan ya? Iya. Kedewasaan wanita dan laki-laki kan beda. Ya. Lantas apa yang harus diajarkan oleh orang tua yang sudah meracuni anaknya dengan label, yang pernah menuduh anaknya? Apa yang harus dilakukan? 1, sadar dulu. Percaya tidak pernah ada waktu terlambat bagi orang tua untuk mengubah pola pengasuhan yang dianggap kurang baik. Wah, sekarang sebenarnya ya udah ini tutup laptop, tutup tablet, tutup iPad, tutup HP, gue jadi orang tua yang baik. Kata Miss Eva, nggak pernah ada kata terlambat. 5 menit kemudian, suami ngomong, "Mah, Mama dari tadi seminar mulu, makan siang apa?" "Oh, ya udah deh, kita GoFood aja." Dapat pesan GoFood, lupa lagi. Dasar kakak itu tuh abang GoFoodnya lelet apa sih ngambilnya? Kalau bisa kejadian kayak gitu, Bu, yang harus di cross check ibunya dulu. Yang harus di cross check diri kita dulu sebagai orang tua. Ya. Terus dalam beberapa dekade terakhir ini, sejumlah pihak mengatakan nggak sedikit orang tua yang telah menyakiti anaknya. Nggak mungkin, Miss, kan nggak sadar. Kok bisa nggak sadar sih orang tua nyakitin anaknya? Iya, karena orang tuanya punya isu inner child, punya luka batin, punya luka pengasuhan yang tidak pernah tersentuh. Kita itu terluka, gimana orang terluka bisa ngobatin yang terluka lagi? Kitanya aja lagi berdarah-darah, kitanya dulu yang dibetulin. Ya, saya punya seminar sesi orang tua loh, khusus orang dewasa dari lembaga saya sendiri, diikutin aja semua Instagram, Facebook, semua sosial media saya suka upload. Karena saya ingin mengajak orang tua itu menjadi orang tua yang utuh. Jangan ngubek-ngubek webinar tentang anak sendirinya nggak pernah dibenerin, nggak akan pernah selesai. Nggak pernah diselami. Webinar tentang orang dewasa, pesertanya sedikit. Jauh lebih sedikit dari ini. Dan akhirnya saya sudah tahu pola pattern-nya, saya tertutup hanya maksimal kadang 5, kadang 10. Karena saya mau sama orang-orang yang benar mau berubah. Yang benar-benar dibantu satu-satu. Ada masalahnya apa? Kenapa bisa gini? Kalau jumlahnya 29, jumlahnya 80, 100, nggak kena. Jadi kenapa kalau misalkan webinar sama saya, waiting list, close. Ya karena saya cuma mau sama 10 orang aja, 5 orang aja. Tapi benar-benar orang-orang yang berkomitmen untuk merubah dirinya. Nah, kita menciptakan luka batin baru sama anak. Kita punya luka batin. Tahu nggak ngobatin luka batin itu berapa lama? Seumur hidup. Apalagi kalau orangnya nggak ngerti bahwa
nggak ngerti atau orangnya nggak sadar bahwa dia punya luka batin. Selesaikan dulu luka batin kita untuk mengobati luka batin anak kita. Ya, saya yakin nggak pernah ada orang tua yang pengen melukai anaknya, tapi karena kita memiliki luka batin, kita tidak sengaja melabel, menuduh anak kita dan membuat luka batin dia yang akan diobati bertahun-tahun lamanya. Ya. Saya yakin kita sebagai orang tua ingin membesarkan anak kita tanpa menyakiti anak kita, sehingga anak kita tidak pula memerlukan pemulihan saat dewasa. Salah satu langkah yang telah ayah bunda lakukan hari ini adalah, saya bilang tadi, ayah bunda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dari sekian ribu orang tua di An-Najma yang bisa masuk di webinar pagi ini, yang satu langkah lebih maju karena peduli tentang perkembangan anak. Oke, terima kasih. Saya Eva Kenny. Replace labeling by other by discovering who they are. Jadi, selesaikan. Jangan pernah melabel, jangan pernah menuduh orang lain, cari tahu siapa mereka sebenarnya. Robert Tyler. Oke, terima kasih banyak. Cukup 30 menit. Selanjutnya, kita tanya jawab ya. Siapa? Ustazah Inka. Memang kalau saya ngomong paling lama 45 menit. Kenapa? Tadi kan karena orang dewasa itu cuma bisa konsentrasi maksimal 45 menit. Miss, An-Najmanya bayar Miss Eva 2 jam. Ya emang bayarnya 2 jam. Terus udahan dong? Ya enggak. Kita tanya jawabnya 1,5 jam ya. Oke, ada yang mau nanya? Silahkan. Ya, Bunda, silakan yang ingin bertanya. Wah, saya di spotlight. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke, gimana ya Bunda? Atau Miss-nya mau nanya, atau saya yang nanya? Mungkin bisa bertanya lewat chat juga ya, Miss ya? Oh, bisa. Jadi kalau misalkan gini ya, Miss, kadang kan nggak pengen orang tahu ya. Kayak tadi sih yang ngechat sama saya yang, Miss sorry aku lagi kerja jadi minta off kamera. Itu kan nggak sifatnya nggak rahasia. Itu saya sebutin kan namanya karena saya mengapresiasi bahwa kan saya bilang sebenarnya nggak ada alasan loh untuk nggak ikutan webinar gitu ya. Saya juga sering kok ikut webinar orang, saya off kamera sambil nyetrika gitu, sambil ngapain gitu kan, daripada kita misalkan nyetrika nggak ngapa-ngapain gitu ya, atau kita lagi mau masak nggak ngapa-ngapain, mendingan belajar kalau saya gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi dari Ibu Nina, saya mengapresiasi Bu Nina gitu, jadi saya sebutin namanya. Tapi kalau misalkan Bu Nina nanya sama saya tentang direct message ya, langsung direct message sama saya nggak akan sebutin namanya. Bisa jadi orang itu kalau langsung message-nya sama kirim pesannya langsung sama saya, mereka itu nggak mau orang lain tahu. Nah, kalau misalkan ada masalah, boleh kirim pesan di chat aja secara pribadi ke saya. Nanti saya tidak akan bacakan namanya. Tapi kalau misalkan to everyone, ke semuanya, kan kebaca, ya pasti dibacain. Oke, siapa yang mau nanya duluan? Atau saya nanya? Nanya tentang apa aja, seperti biasa. Ya, Bunda. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Tanya seputar apapun ya, seputar manusia. Seputar manusia. Psikologi itu adalah ilmu perilaku manusia. Jadi setidaknya kalau tentang manusia saya masih bisa jawab. Jangan nanya tentang mesin. Kalau tentang mesin saya udah nggak bisa jawab. Atau di luar tema mungkin, Miss, boleh? Ya, silahkan. Silahkan. Bunda, silahkan. Udah dipersilahkan dengan Miss Eva nih. Apapun. Apa kita ngecek diri kita sendiri? Mau ngecek siapa kita? Oh ya, oke. Dengan Bunda siapa? Mana ya? Coba dikasih pin biar kita tahu. Di pinnya bisa berdua kan, Miss? Aku CEO host bukan? Mana ya yang mau bertanya? Ya, Ibu silahkan. Iya, Miss. Ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak aku kenal suaranya. Aku lagi cari
Oh, betul. Ini Miss, sekarang kan adek 6 tahun. Kakak kan 10 tahun. Jadi si adek ini sekarang kenapa ya akhir-akhir ini sih nggak kalau kemarin-kemarin sih nggak terlalu seneng banget kayak ngerampas mainan kakak atau apa aja yang lagi dipegang kakak itu sering banget dia langsung diambil gitu, nggak ditanya dulu, nggak izin dulu gitu. Misalnya contoh kecil aja deh, kakak lagi pegang remote lagi nonton TV, terus dia datang langsung diambil itu remote, langsung dipindahin channelnya. Misalnya kakak lagi nonton apa ya, langsung dipindahin tuh channelnya gitu. Saya sih bukan ngebela kakak, tapi saya bilang ke adeknya, kan yang pegang remote kakak. Jadi adek kalau mau ada izin dulu gitu. Ada izin dulu, kenapa adek langsung ambil gitu kan? Aku mau nonton ini bunda, katanya. Iya, tapi kan kakak lagi pegang remote-nya, kenapa adek langsung rampas gitu kan? Iya, kalau kakaknya sih lebih ke ngalah dia. Paling dia ngomong, iya bunda, adek sih nakal katanya, langsung ambil remote-nya gitu kan. Terus si adek tuh dengan pedenya dia langsung pindahin channelnya, langsung duduk santai gitu, duduk manis gitu, kayak nggak bersalah gitu. Ya saya sih sering bilang, adek minta maaf dulu sama kakak. Kadang kakaknya tuh langsung digetok sama remote-nya itu, diambil terus digetokin lagi gitu kan. Tuh kakaknya langsung senyum-senyum ketawa ada di samping. Jadi usia berapa sekarang? 10, kelas mau naik kelas 5 ya? Kelas 4, mau kelas 5. Kelas 5. Iya. Ya gitu. Jadi sekarang bagaimana caranya saya menjelaskan lagi ke adek gitu. Supaya maksudnya nggak mengulangi lagi. Ya gitu aja, Miss. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini siapa nih? Pasti, hai kakak, apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu Miss Evanya. Ya, Miss. Apa namanya? Miss Evanya udah nggak lama nggak sekolah. Insya Allah nanti perdana ke sekolah raker ya. Oke. Jadi gini, ini kan masalahnya bukan dari Bunda Keza sama Kenzi aja ya. Pasti bunda-bunda yang lain juga bunda-bunda yang lain juga ngalamin gitu. Entah si kakak yang gangguin si ade, atau si ade gangguin si kakak, atau mereka berantem. Sebenarnya sudah dilakukan oleh Bunda Keja sama Kenzi, ya udah cukup baik gitu. Misalkan menegur si adik. Nah, menegur si adik, tapi tidak serta-merta setelah si adik minta maaf, itu remote udah punya adik. Jadi sebenarnya yang harus dikasih itu siapa? Yang harus dikasih adalah orang yang pegang duluan. Bukan karena adik lebih muda kakak harus ngalah, atau misalkan kakak yang rebut karena kakak lebih tua kakak yang harus punya hak, enggak. Tapi apapun, misalkan jika anak tuh berantem tentang rebutan mainan, rebutan remote, rebutan apapun gitu ya. Jadi yang harus dikasih hak atas barang tersebut adalah orang yang pertama pegang. Ya. Kasih waktu aja. Aduh kalau gini lama ntar marahnya gitu ya, pusing gue gitu. Nah biasanya kenapa saya bilang, ayo cross check ibunya, yang harus dibenerin ibunya. Karena kadang pengasuhan itu gagal ya, koreksi perilaku anak gagal itu karena kitanya nggak konsisten, karena kitanya yang ntar ribut lagi. Kasih waktu aja. Oke, kakak kan tadi yang pegang remote, kakak kan yang tadi pegang mobilan duluan. 5 menit ya kakak dulu, adiknya ngomel-ngomel ngamuk-ngamuk. Nah ibunya harus tarik nafas. Kuat. Yang gagal karena ibunya nggak kuat. Nanti bapaknya pulang tiba-tiba marah-marah karena bapak-bapak itu jarang sama anak, taunya ibunya yang salah, ibunya yang bawel, ibunya yang tukang marah-marah. Padahal yang tahu awal masalahnya itu si bapak kita sebagai ibu gitu ya. Setelah 5 menit, tuh kan kakak, tadi kan bunda udah kasih waktu untuk kakak 5 menit, kasih remote-nya sama adik, kakaknya mungkin berkegiatan lain atau sebaliknya. Ya. Jadi kalau misalkan rebutan, itu yang harus dilakukan. Kenapa anak suka cek
cocok. Balik lagi, sebenarnya yang harus di-review itu ke belakang lagi. Waktu mau punya adik, sudahkah mempersiapkan si anak atau si kakak untuk kedatangan saudara baru? Ya, udah Miss, oh udah. Gimana caranya ngasih tahu? Kakak, nanti Bunda mau punya adik, adiknya dalam perut. Bukan kayak gitu. Harus lebih dalam lagi. Nanti ini ada adik di dalam perut, nanti adik lahir. Nanti kalau adik lahir, adik itu akan kasih tahu Bunda akan mandiin adik. Kakak sudah bisa mandi sendiri, bukan Bunda tidak sayang. Tapi karena adik belum bisa mandi sendiri. Nanti adik lebih sering disuapin karena bukan Bunda nggak sayang kakak, karena kakak juga dulu kayak gitu. Apalagi sekarang zaman digital ya, ibu-ibu yang masih punya anak bayi, apapun yang dilakukan dengan anak bayinya foto. Lagi kasih ASI foto, tapi maksudnya ketutupan ya. Lagi mandiin anak di foto, alat kelaminnya ditutup atau enggak nanti disensor. Jadi nanti kasih tahu sama kakaknya waktu mau ada adik baru lagi datang. Nanti ada adik baru, nanti mama akan mandiin adik kamu seperti ini. Dulu kamu udah pernah, jadi nanti waktunya adik. Jadi kalau kita persiapkan seperti itu, dikasih tahu dulu kamu udah, ada buktinya foto, anak itu akan lebih nerima. Karena tidak dipersiapkan, jadi lebih banyak berantem. Nah ya, berantem, rebutan, apalagi harus dilakukan oleh orang tua. Kasih waktu adik sama kakaknya, perlakukan secara adil. Tadi saya bilang, jangan biasanya itu kalau ke anak bungsu, aduh kesian anak bungsu ya harus diperlakukan dengan baik dan benar. Padahal yang paling sakit tuh anak pertama loh. Duit masih pas-pasan, rumah masih ngontrak, aduh ya disuruh ngalah pula. Anak bungsu mah hidupnya udah enak, udah normal-normal aja. Nah, kalau misalkan anak berkelahi, kita menjadi mediator, bukan malahan kita yang mengojok-ngojok. Ayo, ada kan orang tua yang udah saking keselnya, ini mama ambilin pedang dari dapur, pedang mamahnya. Enggak. Jadi mediator, ditenangin dulu, ditanya dulu. Kalau misalkan, jangan pernah ada juga orang tua yang kayak gini, saya kurang setuju ya. Ya udah deh kakak minta maaf, padahal yang salah adiknya, makanya si adik makin besar kepala. Ya, jadi kita harus adil gitu, kita harus adil. Kita harus adil sehingga nggak ada yang ngerasa dianak emaskan. Mungkin segitu sih sebenarnya apa yang sudah dilakukan Bunda Kezia sama Kenzi sudah cukup baik. Dipertahankan sama harus lebih konsisten lagi, gitu ya. Adiknya harus dikasih pengertian. Sampai kapan ngasih pengertian anak ya? Sampai anaknya merubah perilakunya. Beda-beda. Mungkin ada yang 1 kali dikasih tahu bisa. Ada yang 7 kali, ada yang 1000 kali, ada 3740 kali. Jadi kita sebagai orang tua tuh jangan pernah bosan kasih tahu anak, sampai perilaku mereka sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, semoga puas. Ini ada pertanyaan lagi dari direct message. Jadi saya nggak seperti janji saya kan langsung ke saya tuh ya. Saya nggak akan kasih tahu namanya. Assalamualaikum Miss, bagaimana cara kita untuk menghilangkan luka lama yang mungkin kita nggak sadar? Karena mungkin diri kita tak... Satu-satu ya. Bagaimana cara untuk menghilangkan luka lama yang mungkin nggak sadar? Ibu bisa konseling sama saya. Promosi. Ibu bisa cari webinar atau cari apapun di YouTube tentang inner child. Disadarin dulu itu. Belajar tentang inner child. Apa itu inner child? Ya, inner child adalah luka pengasuhan. Sejak kapan luka pengasuhan itu ada? Sejak di dalam rahim hingga anak akhir balik. Kok di dalam rahim sudah ada luka? Iya. Orang tua waktu hamil bahagia apa enggak? Waktu orang tuanya hamil ada yang ngomong, ya aku udah hamil, baru juga nikah 2 minggu. Ada kan? Yang sekali senggol langsung jadi gitu. Itu udah menjadikan luka. Anaknya merasa dibuang. Itu adalah luka janin. Ya. Jadi kita harus tahu kita itu terlukanya kapan, siapa orang-orang yang telah melukai kita. Saya waktu itu pernah bikin, nanti saya kasih link IG-nya teman saya, waktu saya ngomongin inner child, dia ada di IG TV-nya teman saya. Ya. Nanti di WA aja. Karena mungkin diri kita tadinya nggak respon apa-apa yang terjadi sama diri kita saat dulu, lempeng aja.
Tapi sakit hati gitu, Miss, entah luka lama dari orang tua atau dari yang lainnya. Iya, Bu, ini namanya luka batin. Ibu bisa cari seminar tentang luka batin, bisa cari baca-bacaan tentang luka batin atau inner child. Ya. Bisa diselesaikan? Bisa. Caranya gimana? Reparenting your inner child. Artinya kita menjadi orang tua untuk inner child kita. Inner child itu apa, Miss Eva? Inner child itu adalah sosok anak kecil yang ada di dalam diri kita. Contohnya mungkin tadi Bunda tersebut tadi pernah katanya entah orang tua, entah siapa yang menyakiti. Misalnya kayak gini ya. Kita ngelihat diri kita dulu dan sambil kita melihat anak kita. Jangan-jangan kita lihat diri kita, apakah yang sudah dilakukan sama misalkan orang tua, keluarga, teman, guru, siapapun pada saat lagi kita kecil sambil kita cross-check anak kita. Jadi ini dua-duanya. Dulu mungkin pernah tersakiti. Tapi kayak gini, yang kayak ini ya, ini aja deh. Ini pada direct message. Kan gini, ada luka lama. Disakitin. Mungkin halnya kecil. Paling gampang itu saya kasih contohnya mecahin piring. Mungkin lagi kecil, pulang sekolah tuh kan jalan kaki, naik angkot nunggunya lama, terus di angkot tuh nunggu penuh dulu baru jalan, di sekolah udah capek, pulang sekolah tuh lapar, nunggu angkot lama, sekali dapat angkot nunggu sampai penuh, udah sampai penuh panas, udah gitu kan rumahnya di dalam gang atau di atas gunung, jalan kaki lagi, sampai rumah capek, mau makan, ngambil piring, tiba-tiba piringnya pecah, ibunya marah-marah, terus terluka. Tuh kan piring mama pecah, kamu gimana sih nggak hati-hati? Orang tua tuh kadang nggak sadar, pernah nggak kita melakukan itu sama anak kita, entah piring pecah, gelas pecah, atau apapun. Ya. Orang tua itu nggak sadar, mereka itu lebih mikir, tuh kan piringnya pecah, mereka tidak mikirin hati anak yang pecah. Anak zaman dulu ya, zaman saya. Nggak tahu, ibu-ibu kan lebih muda dari saya, masih sama apa enggak? Kita nggak bisa speak up sama orang tua. Nggak bisa ngomong gini, aku tadi tuh ngantuk banget, Mah. Aku tuh udah lapar, aku ambil piring. Jadi aku nggak sengaja mecahin. Dulu kita nggak bisa. Anak zaman dulu cuma diem aja. Ya Allah, Mama nggak tahu, aku tuh habis kepanasan. Begini, aku tuh lapar, aku tuh nggak sengaja, aku tuh ngantuk ambil piring pecah. Nggak bisa terungkapkan. Ya, akhirnya ngomong kayak sama anak kecil, itu kan anak sama diri sendiri. Nah, itulah yang dibilang anak kecil di dalam diri kita. Yang tidak berkembang. Jadi, kayak kita suka ngomong sama diri kita sendiri. Itu terluka. Berapa banyak perkataan dari orang tua, dari saudara kandung, dari teman, dari guru, dari siapapun, yang dulu menorehkan luka-luka sama kita, nggak sengaja. Sampai sekarang, akhirnya kita terluka tanpa kita sadari, kita labeling anak kita nuduh anak kita melukai anak kita. Jadi apapun itu, kalau kita lakukan itu, yang harusnya saya bilang, yang dibenerin siapa? Kitanya dulu. Ini ya kayak Bunda Ted, Bunda A ini, saya suka. Sukanya apa? Karena Bunda langsung, iya ya, gue punya luka. Gue tanyain deh sama Miss Eva. Dicari dulu luka kita. Stay tune di IG saya, ya enggak di semua sosial media saya deh. Saya akan bahas tentang itu. Cuman saya cuma 10 orang aja. Saya nggak mau banyak-banyak, karena saya benar-benar misalkan, oh iya Bunda Kavi, kita direntet ya. Kan ini jarak jauh ya, susah ya. Kalau misalkan di ruangan kan saya bisa muter-muter, mungkin bisa lebih banyak. Ini kan semua via Zoom gitu. Oke, dirinci gitu. Oke, nomor 2 ya dirinci. Jadi kerjaannya itu bukan kayak saya ngomong satu arah gini, enggak. Ngomongnya langsung 1, 2, 1, 2, 1, 1 saya bimbing. Mungkin nanti bisa ini ya. Untuk sementara ini Bunda, mau kalau ada waktu, misalkan lagi sambil beres-beres rumah, sambil lagi, ya Mas, yang lagi hening, pokoknya bisa sambil dengerin di YouTube gitu. Cari deh tentang luka batin atau inner child itu apa. Belajar di situ, semoga membantu. Nanti kalau misalkan mau lebih ini lagi,
kayaknya lebih baik DM saya daripada WhatsApp. WhatsApp itu udah kepenuhan. Karena saya pin suami saya, jadi saya akan selalu balas suami saya dulu. Yang lain-lain entar lupa gitu. Kalau DM itu yang masuknya jarang, jadi lebih ke jawab. Ya, Bunda, nanti kita belajar lagi ya. Yang selanjutnya direct message juga. Saya nggak mau kasih tahu namanya. Miss, maaf, saya mau nanya. Saya orang tua yang selalu dididik dari orang tua yang keras dan disiplin. Tapi kadang saya sendiri mau menerapkan ke anak saya suka nggak tega. Tapi kok saya merasa kayak saya kurang tegas ya. Soalnya tipe anak saya kalau dikerasin maunya mau mengerjakan tapi terpaksa melakukannya. Kadang saya akalin dengan menemani kegiatan yang saya suruh agar emosi dia reda dan enjoy mengerjakan. Apakah tindakan saya tergolong lembek? Enggak sih. Oke. Malah bagus. Yang kurang tepat itu adalah begini. Anggap saja tadi Bunda A, sekarang Bunda B. Direct message. Nggak saya sebutin namanya ya. Si Bunda B ini kan dididik keras. Disiplin. Kesel sama emaknya, sama bapaknya. Terus dalam hati Bunda B, gue kalau jadi orang tua kagak mau ya keras kayak emak gue. Nggak enak tahu. Nah, karena ada kesadaran di dalam dirinya, bisa melakukannya. Ya udah, gue jangan keras sama anak. Tapi kok kelihatannya lembek ya. Tapi gue punya trik. Oke. Tapi kalau misalkan Bunda B ini tipenya udah saking lukanya banyak, terus dia di-repress, ditekan ke dalam dirinya, tiba-tiba niatnya nggak mau jadi orang tua yang ngeselin, tahu-tahu ngeselin, tahu-tahu ngomel-ngomel mulu, tahu-tahu gemesin anak. Nah, itu berarti ada masalah dengan inner child-nya. Kalau ini kan udah full, mindfulness, jadi tersadar, gue nggak boleh segalak orang tua gue. Jadi gue sama anak nggak galak, asal ada kan ini diakalin dengan nemenin anak ya, emang harusnya gitu. Kalau anaknya lagi ngerjain sesuatu ditemenin, ngabisin waktu Miss nemenin anak ya, nemenin anaknya belajar, ibunya belajar juga, anaknya belajar, ibunya motong-motong bawang kan bisa, anaknya belajar, ibunya ngebalesin chat dagangan baju. Jadi itu, jadi semua harus efektif ya. Bunda B oke sih. Selanjutnya, Bunda C. Miss, saya mau tanya, gimana mengatasi kalau ternyata diri kita sendiri yang labeling diri kita sendiri negatif? Nah, kenapa Bunda C melabel dirinya negatif? Mungkin karena Bunda C ini pernah dilabel sama seseorang, entah orang tuanya, entah guru, entah teman, entah saudara, entah tetangga, sehingga yang tadi saya bilang kan, nah, mana? Bentar, yang mana ya? Saya share screen lagi. Nih. Yang kedua, membawa stigma yang sangat melekat. Jadi ada orang yang udah melabel negatif tentang diri kita di masa lalu, akhirnya terserap sama diri kita sehingga kita melabel diri kita negatif. Nggak pernah ada asap kalau nggak ada api. Ada penyebabnya kenapa kita melabel diri kita negatif. Coba dicari tahu, ya. Oke, dari direct message belum ada lagi. Ada mau nanya lagi live? Silahkan. Silakan ya Bunda. Ada yang mau bertanya lagi? Selagi belum ada yang nanya. Nah, jadi intinya ya, dari Bunda A, Bunda B, Bunda C. Kalau Bunda B kan udah dia dia sadar penuh gitu ya. Gue nggak mau jadi orang tua yang kayak orang tua gue gitu. Nah, kalau yang A, saya lihat kan masih ada sakit hati. Yang C, bingung kok nge-label dirinya negatif. Gimana caranya biar tidak seperti ini?
Oh, ada yang masuk ini juga, ada yang masuk di WA. Bentar. Ya kita harus mempelajari, kita harus kenalan sama diri kita. Nomor 1 adalah, sudahkah kita berkenalan dengan diri kita? Sudahkah kita kenal sama diri kita? Jangan-jangan kitanya sendiri nggak kenal sama diri kita. Ya. Oke, saya bacain dulu yang masuk via WhatsApp. Karena via WhatsApp juga nggak saya ini. Assalamualaikum Miss, mau tanya, ini anak saya kok mulai bisa bohong ya? Contohnya gini Miss, si anak lagi main sama temennya. Ternyata pas pulang saya lihat ada luka lecet lah atau memar gitu. Terus saya nanya Miss, ini kenapa? Taunya anak saya jawab, nggak apa-apa Mamo, ini mah kena tomcat, intinya berusaha nutupin Miss. Kan saya tahu nih, Miss, katanya anak saya nggak jujur. Malamnya pas cerita berdua, saya tanya lagi, ini kenapa, Mas? Oh, MS tuh, MZ tuh, Mas. Mas, tadi, ntar Mamo nggak bilang siapa-siapa kok. Ternyata si anak jawab, kecakar sama si A. Gimana caranya menyikapinya? Yang pasti, kalau anak kita terluka sama anak lain, kita nggak bisa negur, kita nggak bisa negur anak orang. Ya. Yang harus kita perkuat adalah anak kita sendiri. Kalau kita negur anak orang, itu bikin masalah baru. Masalah anak, biarlah menjadi masalah anak. Yang bermasalah adalah kalau masalah anak, orang tua sudah terlibat. Kalau orang tua sudah terlibat, urusannya panjang. Panjang banget. Ya, jadinya berantem antar orang tua. Yang harus dilakukan di sini, diperkuat anaknya. Nanti, kalau misalkan mau dicakar temennya, dulu, ini kelas berapa ya? Pernah kelas berapa ya, Bu? Kan di Anajma. Soalnya kan sudah lama ya nggak ke Anajma. Dulu lagi offline, tahun 2019. Kayak 2020. Saya bilang gini, ajarin anak kita untuk memproteksi dirinya sendiri. Ya. Nah, ini saya lihatin. Jadi sebenarnya anak kita itu harus diajarin jarak aman sama siapapun. Baik sama temennya, sama siapapun. Ajarin anak yang boleh menyentuh badannya hanya orang tuanya. Nenek, saudara satu jenis, kalau kepepet, kalau nggak kepepet juga nggak usah. Sama pengasuh dengan perjanjian. Ya, kalau punya pengasuh kan pengasuh harus nyebokin, harus pakaiin baju. Nah, selain itu, anak itu harus jaga jarak. Tapi anak kita itu karena nggak diajarin ya, saya ngeliat anak-anak tuh mainnya terlalu dekat. Jadi kalau ada merasa terancam, mau dicakar, mau dipukul, mau didorong, anak kita itu harus jaga jarak aman. Jarak aman itu segimana? Satu tangan ke kanan, satu tangan ke kiri. Satu tangan ke depan, satu tangan ke belakang. Itu ajarin jarak aman. Jadi kalau temennya mau nyakar, dibilang, jangan dong, jangan sentuh aku. Itu kita harus ngajarin anak kita untuk bisa memproteksi diri. Jangan pernah negur anak orang. Masalah baru. Ya. Gitu. Kalau saya sih lebih condong yang kita koreksi ya anak kita, yang kita proteksi ya anak kita. Nggak bisa, datengin aja TKA. Berarti Bunda udah pernah ketemu aku apa belum ya? Saya jawab ini ya. Udah pernah ketemu saya belum? Oh, belum pernah ketemu saya. Gimana nyikapinnya biar nggak bohong? Satu, biar anak nggak bohong, ibunya nggak boleh sering ngomel-ngomel. Ya. Yang kedua, harus jalin komunikasi yang baik sama anak. Jangan push apa sih? Mendorong, nggak mungkin mendorong. Jangan paksa anak untuk
ngomong, misalkan, ini anak gue bohong nih. Saya ada satu kejadian aja deh saya cerita. Jadi ada satu kejadian, di sekolah lama tempat saya kerja dulu, saya ditelepon malam-malam sama orang tua jam 8. Sebenarnya saya nggak akan angkat telepon, tapi nggak sengaja kegesek di tas, jadinya udah, halo, biasa saya kalau bukan jam kerja saya nggak mau, karena saya mau profesional. Di luar jam kerja yaitu waktu saya. Saya ditelepon, diceritain sama dia bahwa anaknya si H ini ditonjok oleh si G. Terus saya bilang waktu itu kebetulan sayanya lagi nggak ada, apa nggak lihat, apa gimana. Oke. Saya kumpulkan informasi dari orang tuanya, saya cuma ngomong gini, oke Mami, sini sudah larut malam, jam 8, tapi itu kan waktu saya di rumah bersama keluarga, besok pagi akan saya cari tahu dulu gimana kejadian. Pagi-pagi saya datangin guru kelasnya, saya tanya, Mister, kemarin ada kejadian si H ditonjok si G. Apakah Mister lihat? Tidak. Oke. Saya panggil si H, si anak yang ditonjok. Kemarin gimana kejadiannya? Kamu ditonjok si G. Yah. Lagi apa? Lagi baris. Lagi baris? Iya. Emang Mister nggak lihat? Enggak. Ada Miss Eva nggak? Enggak. Gimana kronologinya? Jadi gini, waktu ketua kelas bilang, lencang depan, gerak. Si G tangannya ada di pundak si H. Menurut kamu itu nonjok? Enggak sih, Miss, itu kan lencang depan. Terus apa kamu bilang sama Mami itu nonjok? Jadi ceritanya gini, Miss. Pulang sekolah, Mami nanya, ada anak nakal nggak, Dek, di sekolah? Nggak ada. Ah, masa nggak ada anak nakal? Nggak ada, Mi. Oh, bukannya teman kamu itu nakal? Nggak ada, Mi. Coba inget-inget ya temen yang nakal itu ya. Mami tahu loh ada teman kamu yang nakal. Anaknya gemes banget akhirnya. Yang mana, Miss? Si G itu kan nakal. Iya. Emang G nggak ngapa-ngapain kamu? Nggak, masa. Enggak, Mi. Coba inget, gua direnteng. Oh iya, akhirnya katanya lagi baris, si G nonjok, padahal lagi lencang depan. Di sini yang salah siapa? Ibunya. Ibunya bikin masalah yang bukan masalah. Saya akhirnya ngakak ya. Saya dalam hati ketawa, ya Allah, ini gini amat sih. Udah saya jelaskan sama wali kelasnya, ternyata kronologi dari anak begini, dari ibu begini, diinin, ternyata tidak terjadi apa-apa. Jadi kita tuh jadi orang tua itu jangan, mendorong anak, memaksa anak untuk bercerita yang akhirnya kita sendiri yang ngajarin anak kita bohong. Cross check lagi, kenapa anak kita bohong? Ada yang ngajarin enggak? Nanti kalau ada Tante Eva datang ke rumah, tuh ya, misalkan ibu-ibu yang minggu lalu beli pasir 20.000 sama saya, nah, kalau ada Tante Eva datang ke rumah, bilang aja Mami nggak ada. Padahal nggak mau ditagih uang 20.000-nya. Siapa yang ngajarin bohong? Nanti kalau papa pulang, bilangin ya, paket mama cuma 1. Padahal mamahnya belanja online paketnya 25. Kalau saya nggak bisa bohong, saya dalam rumah suami saya bilang, tuh antar aja datang kayak ada 3 paket deh, ngeliatin di CCTV. Ya oke, keluar rumah deh. Saya bilang. Ya, cross check dulu, dilihat dulu apapun itu, kita cross check dulu diri kita. Kalau kita mau semuanya baik-baik saja, semuanya oke. Mungkin anak ibu bukan mau bohong, cuman pengen biar suasananya tenang. Ya, karena saya belum pernah ketemu sama ibu ya. Saya belum kenal karakternya apa gimana. Ya mungkin nanti kita bisa diskusi lagi ya, baik via WA ataupun via DM. Miss mau nanya, direct message juga. Kalau untuk menyikapi label dari orang terhadap kita itu gimana ya, Miss? Kadang bisa diatasi, tapi lebih banyak malah membuat insecure diri sendiri. Kalau saya sih misalkan di label sama orang ya, kalau saya pribadi, kalau saya merasa enggak, biarin aja deh. Mereka hanya melihat
book, apa namanya? Kan don't judge the book by its cover. Mereka hanya melihat buku saya dari luarnya aja, dari covernya aja. Mereka nggak tahu apa jalan yang pernah saya jalani. Kitanya aja yang benar nggak kalau merasa nggak benar apa yang dikatain sama orang, misalkan dasar si pembuat onar, benar nggak kita buat onar? Enggak, ya udah. Nggak usah terlalu dipikirin, berarti penilaian dia terhadap kita mungkin kurang tepat karena dia nggak kenal kita. Atau jangan-jangan orang yang nge-label kita, dia menutupi kelemahan dari dirinya dia. Mungkin jangan-jangan dia yang perlu dibantu, tapi dia nggak tahu caranya. Maafin aja. Anggap aja tuh orang nggak kenal sama kita. Ya, kalau saya sih gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Menjadi pribadi yang baik itu, menjadi orang tua yang baik itu tidak mudah. Yang penting satu, kita selalu berusaha untuk mengusahakan menjadi orang dan orang tua yang baik. Selalu berusaha untuk mengusahakan. Jadi intinya apa? Usaha. Gitu aja. Kalau kita masih mau usaha, insya Allah akan ada sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berusaha. Oke, ada yang mau nanya lagi? Saya kira ke lift. Coba saya lihat WhatsApp saya lagi. Belum, Miss. Oke, nanti kita ketemu ya, Bu ya, yang belum ketemu sama aku yang nanya via WA. Oke, nggak ada dari WA. Ada yang mau nanya secara pribadi atau saya tanya satu-satu? Oke. Terima kasih Bu Risma sudah bergabung. Ini Akila Faika nama anaknya ya. Terima kasih Bunda Akila. Ini kita gimana, ada yang mau nanya lain? Waalaikumsalam. Ya. Saya Ibu Ade Kusmiati, bundanya Deva Ramadhani kelas 4 Yakub. Oke, aku lagi nyari. Saya kan punya anak yang satu SMA kelas 3. Mau SMA kelas 3. Yang satu lagi Deva kelas 5, naik kelas 5. Tapi yang walaupun udah gede tuh kakaknya itu selalu jahilin adiknya gitu, Miss, sampai ke adiknya nangis. Cara menyikapinya gimana ya, Miss? Tadi kakaknya kelas berapa ya? SMA naik kelas 3. Kakak SMA naik kelas 3, berarti 17. Ya. Adik kelas 4 naik kelas 5. 7 tahun. Apa 6 tahun? Siapa? Adik, bedanya 6 tahun. Bedanya 6 tahun. 6 aku tahun kenal sama Bu Ade. Bedanya 6 tahun. Nah, setiap hari itu maksudnya itu kakaknya itu sambil bercandain, tapi sampai adanya belum nangis itu belum selesai dia, Miss. Gitu. Cara menyikapinya gimana ya? Yang udah Ibu lakukan apa? Ya paling ngasih tahu, nggak boleh, udah gitu aja. Terus akhirnya masih AA dilakuin lagi kan? Iya, masih. Apakah, kan anaknya emang agak sedikit pendiam ya, Miss? Yang mana? Yang si AA. Apakah memang cara dia untuk mendekati adiknya seperti itu, biar dia ada komunikasi, atau karena apa nggak tahu saya, jadi gitu. Sebelumnya emang baru kelas 2 ini nih seperti ini. Mau kelas 3 ini. Sebelumnya itu enggak. Sebelumnya enggak. Si Ade laki-laki perempuan, Devan laki-laki, berarti dua-duanya laki-laki ya. Nah gini Bu, kan kakak itu udah SMA ya. Kalau kita misalkan punya anak udah SMA itu, ya SMA ya, SMA naik kelas 3 benar. Itu kan fasenya masih remaja. Nah, kita itu, sinyal aku ya. Halo, masih bisa dengar suara saya?
Sinyalnya kedip-kedip. Oke, bentar. Suara siapa ya? Suara yang kayak robot suara aku apa suara Pak Ade? Oke. Jadi gini intinya. Kan kakak udah SMA. SMA itu Ade juga kelas 5. Adenya mungkin mau masuk pra-remaja atau ABG. Nah, yang harus dilakukan pendekatan dulu pertama kakaknya, ya. Jadi sama kakaknya itu kita tanya, kan kayak tadi ibu nanya, Miss, apakah kakak kayak gini gara-gara apa tadi? Gara-gara kakak diem, jadi kakak jahilin adik. Saya nggak tahu Bu, saya nggak kenal sama kakak. Jadi yang harus dilakukan adalah ibu sebagai orang tuanya ngobrol sama kakak. Ibu Ade itu masih mute. Mic-nya dinyalain dulu. Mic-nya dinyalain. Ya. Nah, ya. Kenapa? Gimana? Tadi ngomong, mati. Lah, Bu Ade lucu deh. Giliran ngomong, dimatiin. Giliran nggak ngomong, nyala. Gimana, Bu Ade? Oh ya, ya udah. Maksud saya, kan sebelumnya memang anaknya memang rada pendiam ya, Miss. Beda sama adiknya. Maksud saya itu, apakah memang cara dia untuk mendekati adiknya supaya dia itu bisa komunikasi. Terus yang kedua, dia nggak tahu kenapa itu belum tahu. Tapi kalau misalkan selama ini, paling kalau misalkan dia lagi jalin adiknya, paling, nggak boleh. Tapi dia berjalin juga sambil ketawa-ketawa gitu, Miss. Sambil bercanda-bercanda gitu. Terus adiknya gimana? Adiknya marah apa biasa aja? Adiknya yang pertama diam, paling ini, paling adik aku ngomong kayak gini aja, udah nggak apa-apa, paling bercanda gitu. Nah lama-kelamaan kalau misalkan memang dianya ini, sayanya misalkan lagi pergi itu maksudnya nggak di sekitar situ juga, ya dijain sampai ini, paling adiknya ibu, gitu aja sih. Gitu. Ya, intinya sih ibu harus deketin dulu, ngobrol sama kakaknya ya. Kalau sama anak remaja itu kita tuh udah harus jadi teman, harus sering banyak ngobrol, sering banyak diskusi. Tanya, kenapa kakak gangguin adik? Iseng, bisa gitu. Ya isengnya kenapa? Emang adik kamu menggemaskan? Nah, jadi kita tuh harus cari ibu akarnya kenapa. Kalau misalkan benar-benar iseng, pengen deket, diajarin. Kakak kalau mau deket sama adik ya ngobrol. Kalau kayak gitu kan jadi ibu pusing denger kalian berantem, apalagi dua-duanya udah gede, maksudnya udah kelas, iya. Ya kan, bukan anak TK atau kelas 1, 2, 3 SD gitu. Jadi tuh dideketin dulu kakaknya, tanya kenapa, alasannya apa, terus kasih tahu kakak kan udah besar, pendekatan sama adiknya nggak kayak gitu. Oh Miss, aku udah ngasih tahu 1 kali masih kayak gitu, kan baru ngasih taunya 1 kali. Tadi kata saya bilang bisa 10 kali, 200 kali, 3.700 kali, 5 juta kali. Ya tugasnya orang tua itu ngingetin anaknya sampai perilaku anaknya sesuai dengan keinginan kita. Ya. Iya, jadi harus sabar. Dan tadi saya bilang yang penting kita harus selalu berusaha untuk mengusahakan, usaha terus. Gitu. Ya, mungkin ada sesuatu yang belum bisa diungkapkan si kakak ke adik atau sebaliknya. Gitu. Apalagi kan ini jaraknya 6 tahun gitu kan. Iya, 6 tahun. Cukup jauh gitu kan. Mungkin juga kalau mereka main nggak nyambung kali si kakak udah cinta-cintaan, si adiknya masih main game anak-anak gitu kan. Iya. Jadinya nggak klop gitu aja. Mungkin cuman ya. Dicoba dulu Bu, nanti kalau nggak berhasil, Ibu nanti hubungi saya lagi ya. Oke, ada yang lain? Ya, terima kasih ya, Miss. Sama-sama Bu Ade. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bunda Keisha mau nanya? Ami Juna? Biasanya Bunda Keisha nanya. Siapa lagi ya? Ini banyak yang off kamera, nggak apa-apa. Miss Inka mau nanya aja. Yayasan Anajma mau nanya aja. Siapa yang Yayasan Anajma mungkin mau nanya, Miss. Nanya nomor rekening kalau Yayasan Anajma mah. Boleh.
Ya, ada yang mau nanya lagi? Atau coba kita lihat diri kita. Apakah kita adalah korban dari labeling orang lain? Ya apa enggak? Coba di chat deh. Apakah kita pernah menjadi korban labeling atau tuduh-menuduh dari orang lain? Yang mau share, di chat aja. Boleh direct message kalau nggak mau tahu. Tapi mungkin sebagian besar dari kita, sebenarnya kita tuh pernah di-label sama orang. Entah kita sadar atau kita nggak sadar. Atau misalkan di satu keluarga itu, ya, ada juga keluarga yang punya saking kayak dekatnya punya nama-nama jelek untuk yang lainnya. Pernah dengar nggak? Saya tuh sama sepupu saya tuh kita punya nama-nama panggilan gitu. Kita punya nama panggilan, tapi kayaknya nggak ada yang... Bentar, saya lagi mikir. Enggak sih, nggak ada nama yang melabel sih. Cuma namanya dilucu-lucuin aja gitu. Labeling. Gitu ya. Punya nama kesayangan gitu. Kayak adik saya, almarhum adik saya kita panggilnya Enggak ada meaning ya. Aja gitu. Gitu. Miss, ya. Kalau body shaming itu termasuk labeling juga? Atau body shaming? Iya. Iya. Pernah kena body shaming? Enggak sih, maksudnya kan sering ada anak-anak tuh yang badannya kamu gede banget sih, terus sampai ada sih yang ngadu ke mamanya juga kayak gitu. Sampai nggak pede lah, maksudnya lebih sering ngedenger ke anak-anak sih, Miss. Itu termasuk nge-labeling ke temennya atau? Iya. Iya ya, seperti itu ya. Nah, kenapa anak bisa body shaming? Jangan-jangan dia tahu belajar dari orang tuanya body shaming juga. Misalkan ya, saya kan dulu gendut banget, terus turun, terus di rumah mulu, makan mulu, jadi naik lagi kan. Ada orang, ketemu saya, ih Miss lebih cabi gitu. Saya bilang, iya emang, karena udah di rumah udah makan tidur. Saya nggak semua kerjaan saya online dari Maret 2020 sampai hari ini online. Nggak pernah pergi kerja 3 hari ke Najma. Ya, waktu tes murid baru. Sisanya saya belum pernah pergi-pergi lagi untuk kerja. Semua di rumah. Itu udah masuk body shaming. Nah, apa saya marah? Saya sih nggak marah. Cuma jadinya saya mikirnya gini aja. Oh, kali ya, kalau saya ada orang yang melakukan body shaming sama saya. Mungkin dia adalah korban dari body shaming. Dia nggak suka. Dia nggak suka orang body shaming sama dia. Tapi dia nggak sadar dia melakukan itu sama orang. Nah, misalkan orang ketemu sama saya, yang udah lama banget ketemu sama saya, zaman dulu saya sekarung gitu ya. Miss Eva dulu sekarung ya, itu juga kan sebenarnya nge-label. Ya emang dulu saya sekarung 105 kilo gitu. Tapi kan tidak pantas untuk diucapkan. Nanti pas ketemu saya pasti ngomong, iya Miss Eva gemukan lagi ya gitu. Ya tapi kan saya nggak sekarung, pasti saya mikirnya gitu aja. Bajunya masih sama kok yang saya pakai. Orang saya nggak pernah kemana-mana, saya nggak beli baju. Saya pernah pakai baju ini dulu kan, pernah pakai jilbab ini. Nah, ya melabel orang, body shaming, sama aja. Yang harus kita lakukan apa, muridnya kita cuma bisa kasih tahu. Banyak banget tahu orang body shaming. Lebaran terutama. Lebaran itu momen maaf-maafan, tapi momen ngeselin. Ih gendutan, kok iteman, ih kok glowing, jangan-jangan pakai pemutih ya? Ya jelas lah sekarang. Ya nggak usah diomongin gitu. Nah, anak kecil nggak denger ibunya atau bapaknya kayak gitu, nyerap pas ada temannya gendut, si ini gendut. Ya, kalau saya pribadi sih, saya kalau misalnya ada orang body shaming sama saya cuma bilang, ya sudahlah, saya cuma senyumin aja, mau gimanain lagi. Mungkin dia adalah, kalau saya dalam hati gitu ya, sedikit,
rahasia saya. Ya mungkin dia korban dari body shaming, nggak tahu dia mau ngomong sama siapa. Dia ngomongnya sama saya. Misalkan yang label saya, dasar si gendut gitu. Ya mungkin dia dulu dilabel sama orang, keluarnya ke saya, ya udah nggak apa-apa. Karena saya mikir dia mungkin ada masalah gitu ya. Saya cuma suka kasihan aja. Kayaknya butuh sesi konsultasi deh, saya sekali dalam hati. Tapi kan nggak mungkin, Ibu, mendingan konsultasi deh, kita membicarakan hal ini. Gitu. Ya termasuk Ustazah, yang kita bisa lakukan kita hanya mengingatkan saja ya. Jangan terlalu keras juga sama anak-anak. Kadang orang tuanya nggak suka, kita sebagai guru mau berbuat baik, dianggapnya gimana. Gitu. Lakukan yang terbaik aja yang bisa kita lakukan. Oke, yang lain? Direct message, cek lagi. Oke, nggak ada? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah kita ketemu, nggak tahu nih, ketemu offline di bulan Juli. Saya sedang menunggu protokol kesehatan yang dijaminkan kepada saya dan peserta seminar offline. Ya, gimana protokol kesehatannya sebelum saya tanyakan lagi sama suami saya. Insya Allah untuk konseling offline dimulai di bulan Juli, untuk parenting offline-nya saya masih menunggu protokol kesehatan yang prosedur protokol kesehatan dari pihak Anajma, mengingat jumlah orangnya banyak ya. Saya tuh nggak mau intinya membuat klaster baru. Tidak semua orang sama seperti kita. Cuman kita nggak bisa, yang buat saya, kita tidak bisa merubah orang. Begitupun saya ngelihatnya, ya udah dalam masalah pandemi ini, nggak semua orang bisa ngikutin apa yang saya mau, tapi satu, saya harus proteksi diri saya. Saya nggak mau, pengennya saya tidak positif. Positif itu melelahkan. Ya udah sakit, ya harus di rumah aja, walaupun sekarang juga lebih banyak di rumah aja, tapi kan masih bisa ke tukang sayur, masih bisa sepedahan, gitu kan. Gitu. Jadi saya memproteksi diri saya, karena saya juga ingin memproteksi orang lain. Saya tidak pernah bisa percaya pada siapapun, gitu ya. Ya begitupun dengan misalkan perubahan secara kepribadian, saya hanya bisa membantu, balik lagi semuanya ada di tangan orang yang datang ke saya untuk minta bantuan. Berubah, tidak berubah, semua balik lagi sama diri kita. Menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi orang tua yang baik, kita harus cek dulu diri kita sendiri. Itu sih, banyak yang harus belajar ya. Tetap belajar, saya juga belajar terus. Kenapa saya senang ngisi seminar? Karena satu, sayanya belajar. Saya belajar untuk saya dan untuk ayah bunda sekalian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Eka, Bu Rahma, Bu Okta, Mama Raffi, Mama Dipta, Mama Fania, Mama Evan, Bunda Alvaros, Bunda Niken, Bunda Kesha, Ami Juna, siapa lagi nih? Bunda Kalis, udah nih? Oke deh Miss, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa tanya ke saya via pribadi ya, kalau sifatnya pribadi. Yang tadi yang DM, yang apa namanya, yang direct message, kalau misalkan mau lebih tahu tentang diri sendiri, nanti kita bisa hubungi saya, insya Allah saya bantu. Ya, saya kasih linknya untuk belajar lebih banyak mengetahui diri sendiri. Intinya, nomor satu yang harus kita lakukan adalah kenalan sama diri kita sendiri. Sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, akan jauh lebih mudah kita membesarkan anak kita. Sudahkah kita mengenali luka-luka itu? Sudahkah kita menyembuhkan luka-luka dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi orang tua yang
jauh lebih baik. Oke, terima kasih saya Eva Kenny, semoga bermanfaat. Insya Allah Miss kita ketemu di Raker. Untuk orang tua insya Allah kita ketemu di tahun ajaran baru. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Miss Eva atas ilmunya, semoga manfaat selalu ya Miss Eva. Ya, kesimpulan dari penjelasan Miss Eva yaitu hati-hati kita sebagai orang tua jangan sampai melabeling negatif ke anak sekecil apapun, karena bisa menambah luka baru dan membuka luka lama. Ya. Dan kita pun sebagai orang tua harus introspeksi. Bisa jadi kita sendiri yang salah dan harus lebih mengenali diri kita sendiri sebagai orang tua. Ya. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktu belajar bersama. Semoga Allah selalu beri kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya izin live ya, Ayah Bunda, Miss, Ustazah. Assalamualaikum. Syukran, Miss Eva.